Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Astuti dengan NIM B1A1200099. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai resesi global dan kebijakan bank sentral. Langsung saja, pengertian dari resesi global. Resesi global merupakan keadaan ekonomi yang berdampak secara global, di mana ekonomi tersebut mengalami deselerasi dan penurunan. Menurut International Monetary Fund, bahwa resesi global merupakan keadaan inflasi produk domestik bruto atau PDB dunia berdasarkan indikator ekonomi makro dunia, termasuk populasi, pengangguran, arus modal, produksi dalam industri, konsumsi minyak dunia, dan perdagangan saham. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Ada beberapa faktor yang mendorong perkiraan resesi global pada tahun 2023, yaitu pertama, perang Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara tersebut akan mengakibatkan rantai pasok global terhadap sejumlah komoditas penting dunia terganggu, bahkan terhenti. Salah satu penyebab utama terjadinya resesi global dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara pemasok gas dan gandum terbesar. Akibatnya, dampak yang timbul berupa disrupsi rantai pasok global yang kemudian menyundut inflasi energi dan pangan. Untuk kedua yaitu perkembangan teknologi, di mana perlu diketahui bahwa resesi tak hanya disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan ekonomi saja. Teknologi juga dapat menjadi pemicu resesi ekonomi. Dengan adanya revolusi industri seperti berkembangnya kecerdasan buatan dan yang lebih dikenal dengan artificial intelligence yang banyak menggantikan pekerjaan dan sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Hal tersebut terjadi akan mengakibatkan banyak orang berpotensi akan dirumahkan dan menjadi pengangguran, sehingga resesi ekonomi tak dapat terhentikan. Faktor ketiga yaitu tingginya tingkat inflasi, di mana jika kita kembali mengingat ketika tahun 2020 lalu dunia mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang luar biasa. Jika sekarang tingginya angka inflasi akibat harga dari sejumlah komoditas energi dan bahan baku yang melambung naik juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Keempat yaitu guncangan ekonomi. Salah satu penyebab terjadinya resesi ekonomi adalah adanya guncangan perekonomian yang terjadi seketika atau mendadak, seperti sebelumnya saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Hal tersebut ditandai dengan lemahnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh kesulitan finansial. Untuk faktor yang kelima yaitu tingginya suku bunga. Inflasi yang melambung tinggi akan mendorong bank sentral untuk melakukan kenaikan pada suku bunga. Dua hal tersebut dapat diperarah dengan daya beli masyarakat yang mulai menurun, yang nantinya dapat menjadi faktor penyebab terjadinya resesi ekonomi global. Materi selanjutnya yaitu dampak resesi global bagi Indonesia. Resesi bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian. Berbagai jenis bisnis akan terkena dampaknya. Hal ini selanjutnya akan diperburuk dengan kondisi kredit yang semakin ketat ketika permintaan atau pengajuan permohonan cenderung menurun. Selanjutnya, resesi dunia tidak hanya memengaruhi bisnis, namun pemerintah dan individu juga akan turut terkena dampaknya. Berikut beberapa dampak resesi global bagi Indonesia. Pertama yaitu dampak resesi global bagi perusahaan. Fenomena resesi global dunia sangat memengaruhi dan memungkinkan memicu kebangkrutan suatu bisnis. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi negatif, tergerusnya sumber daya real, krisis
kredit, penurunan harga aset, dan lainnya. Terjadinya resesi akan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya, sehingga tingkat permintaan mengalami penurunan dan laba perusahaan pun berkurang. Adapun dampak keduanya yaitu dampak resesi bagi pekerja. Resesi memberikan dampak nyata kepada para pekerja, yaitu dengan melakukan PHK dan membuat pekerja kehilangan pendapatan utama, padahal mereka tetap membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun kebutuhan keluarga. Selain itu, masalah pengangguran juga dapat berdampak pada ranah sosial, seperti memicu terjadinya kerusuhan di masyarakat. Pengangguran massal juga bisa mengancam tatanan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak ketiga yaitu dampak resesi bagi pemerintah. Adapun dampak yang paling terasa adalah jumlah pengangguran semakin meningkat. Pemerintah kemudian akan dituntut segera menentukan solusi untuk mengakhiri resesi sehingga lapangan pekerjaan kembali dibuka. Selain itu, pinjaman pemerintah juga akan melonjak tinggi karena setiap negara tentu membutuhkan dana cukup besar untuk membiayai berbagai kebutuhan terkait pembangunan. Sumber daya pendapatan negara yang berasal dari pajak dan non-pajak juga akan menurun karena resesi menyebabkan pekerja menerima pendapatan lebih rendah. Di samping itu, pembangunan tetap dituntut untuk terus dilakukan di berbagai sektor pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Lanjut, materi terakhir yaitu mengenai kebijakan Bank Indonesia yang perlu ditempuh untuk menangani resesi global. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan resiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas. Sementara itu, 4 kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasikan pemulihan ekonomi nasional. Adapun masing-masing penjelasan dari kebijakan tersebut yaitu pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia akan segera secara konsisten melanjutkan respon kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur, perencanaan yang matang, dan dikomunikasikan secara transparan untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester 1 2023. Besaran dan waktu respon kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan akselerasi ekspektasi inflasi dan inflasi inti dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai. Kebijakan kedua yaitu kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Ketiga yaitu kebijakan sistem pembayaran, di mana diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran dari sisi tunai dan non-tunai.
Adapun kebijakan keempat yaitu kebijakan pendalaman pasar uang. Kebijakan pendalaman pasar uang ini menerapkan kebijakan pendalaman untuk memperkuat pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar nasional, internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan serta pengembangan keuangan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Program-program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.